izin spekulum ya. spekulum Iya, jadi pemeriksaan lakmus ya. Oke, udah nih. Ternyata pemeriksaan lakmusnya ternyata positif. Dia KPD. Apa tindakan yang harus ibu lakukan? berapa jam dulu Bu? Ya. Berapa jam jamnya, terus mukanya berapa hadisnya, rujuk Iya. Ya, gimana Bu? Gimana Bu? Ada yang lain? siapa hamilannya dilihat HP-nya Katanya, terus apa yang dilihat? Tinggi fundus. Oke, selain itu apa lagi? Kontraksi. Terus apa lagi? JJ. Oke, terus apa lagi? Pengeluaran vaginal. Tanda-tanda infeksi. Oke, ikut semuanya ya. Iya, jadi gini Bu ya, kan tadi saya bilang pada saat dia masih proses hamil, dia datang. Ternyata memang dia keluhannya keluar air-air ya. Nah, setelah dilakukan anamnesa segala macam, kemudian kita untuk meyakinkan diagnosa kita lakukan pemeriksaan lakmus tentunya ya, apakah memang dia benar-benar terubah atau bukan. Jadi kita lakukan pemeriksaan lakmus, setelah itu kita lihat hasilnya, kalau memang positif kita lihat lagi kondisi ibu dan janinnya bagaimana. Ya, kita lihat apakah kondisi janinnya baik atau dia gawat janin. Kan ya, kita harus pastikan kondisi janinnya dulu. Gimana? Kalau bayinya dia gawat janin, berarti apa yang harus kita lakukan? Pasang oksigen. Oke, terus atur posisi. Oke, terus apa lagi? Ya? Gimana Bu? Bed rest total. Oke. Apa lagi? Ya? dari oksigen Iya, pasang infus. Jadi kalau misalkan ibu menemukan pasien hamil dengan kasus KPD, pertama-tama ibu misalkan sudah lakukan pemeriksaan supaya ibunya bagus. Jangan lupa kondisi janinnya juga kita cek. Gimana kondisi janinnya? Kalau misalkan kondisi janinnya dia gawat, berarti pertama-tama kita harus memposisikan ibunya dulu. Ya, setelah kita memposisikan, kita pasang oksigen, kemudian kita pasang infus. Setelah itu baru kita lakukan apa ibu? Iya, rujukan. Tentunya bukan bidan yang melakukan penanganan ataupun tindakan lebih lanjut. Jadi kita habis menentukan dia diagnosanya ternyata dia benar KPD, ya kita harus rujuk. Apalagi dia masih dalam proses hamil, gitu kan? Jadi bukan wewenang kita untuk melakukan tindakan lebih atau lebih jauh ya. Jadi kita cukup menentukan diagnosanya benar atau tidak. Setelah itu kita lihat kondisi ibu dan janinnya. Kalau dia gawat janin, kita lakukan tadi. Itu posisikan ibunya, kemudian pasang oksigen, pasang infus, setelah itu lakukan rujukan. Ya. Kalau kita melakukan rujukan, tentunya kita menggunakan prinsip apa ibu? Iya, bakso kuda. Jadi jangan lupa ketika melakukan rujukan kita harus sesuai prinsip bakso kuda. Apa aja itu bakso bidang, kendaraan, surat, obat, keluarga, uang, donor darah. Itu harus diingat ibu ya. Ketika di ujian order ada soal, terus biasanya sih di kasus fase hamil ya, fase kasus hamil itu biasanya kalau misalkan ada kasus yang keluar nih, bisa jadi mungkin inspektulo KPD atau misalkan inspektulo HAP gitu kan. Nah biasanya kan kita nggak ada tindakan, hanya konseling
sama apa yang harus kita lakukan. Berarti merujuk kan, setelah kita lakukan konseling kan kita rujuk. Nah rujukannya itu apa? Ibu sebutkan bakso kuda dan dijelaskan bakso kuda itu apa aja. Jangan cuma sebut bakso kuda, tapi disebutkan, dijelaskan. Bakso bersari, bakso singkatan, bakso kalau itu lapar tuh, bakso berat. Gara-gara lapar. Jadi harus disebutkan dengan jelas. Ibu-ibu harus hafal ya, harus tahu ya penjelasannya karena ketika ujian soal itu harus lengkap ya. Oke, ibu, nanti hafalnya setelah kita belajar ya. Ya bu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan ya nanti dihafalkan setelah kita selesai itu ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi kan KPD dalam masa kehamilan. Kalau misalkan KPD dalam proses persalinan, apa hal-hal yang harus kita lakukan? Kalau dia dalam sudah masuk proses persalinan, apa yang harus kita lakukan? Cek DIY lagi, ya. Cek DIY lagi. Oke, terus pastikan kondisi bayi. Pastikan kondisi bayinya, Bu. Berapa jam PD-nya? Pembukaan, umur kehamilannya, usia kehamilannya. Oke, terus Selamanya KPD. selamanya KPD. Keluarnya berapa? Oke, terus apa lagi? Kayak sabar juga ya. Kalau di persalinan ada hal yang harus kita perhatikan. Proses pusat. KPD kan? Jadi kita harus lihat dulu Bu, kalau di persalinan ada beberapa hal yang harus kita lihat. Dia sudah masuk fase apa? Kita lihat dulu. Dia masih fase laten atau fase aktif, ya. Nah, kalau dia misalkan fase laten, kita observasi selama 6 jam. Ya, apakah ada perubahan atau tidak? Gitu kan ya. Misalkan kemajuan persalinannya, ya kita observasi selama 6 jam. Ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan, kita segera. Ini ada kemajuan dapatkan. Iya, ya. Kalau misalkan dia sudah masuk fase aktif, tentunya kita observasi juga selama 6 jam. Kita menggunakan fotograf. Dari fotograf kita bisa lihat kemajuannya seperti apa. Jika ada sama sekali kemajuan, lakukan rujukan. Jadi kita lihat dulu dia fase apa. Ya, dia sudah fase laten atau masih fase aktif. Kalau fase laten kan kita boleh menggunakan pantograf ya. Jadi kita lihat saja kondisi ibunya seperti apa, kondisi janinnya, jangan lupa kita perhatikan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, kondisi janin misalkan ada mengarah ke gawat janin dan lain-lain, maka lupa disebutkan segera. Kalau dia sudah masuk fase aktif, kita lakukan observasi menggunakan pantograf. Kita lihat kemajuan persalinannya bagaimana. Setelah itu kita lakukan rujukan. Tentunya rujukannya juga sama tadi seperti di kehamilan. Kita lihat, kita posisikan ibunya, pasang oksigen, kalau dia gawat janin, kita ganti pertama ikut, baru kita rujuk menggunakan prinsip fase kuda. Tentunya kalau untuk kasus KPD ini bukan wewenang kita sebagai bidan untuk melakukan tindakan. Ya, jadi kita harus rujuk. Kalau ada kasus PPOC ibu, berarti juga kita sudah melakukan. Palingan kalau kasus keluar itu pada saat PPOC paling disuruh diagnosa apa pemeriksaan atau anamnesa yang bisa menunjang diagnosa. Dan misalkan seperti itu, apa aja ibu ketika harus disebutkan yang bisa menunjang diagnosa apa aja yang di kasus tidak ada, itu tidak disebutkan. Ya. Iya. Jadi misalkan ada kasus ya keluar terkait dengan hal-hal misalkan dia inspektor KPD atau misalkan inspektor HAP, itu kan bukan wewenang kita untuk melakukan tindakan ya. Jadi paling itu ditanyakan adalah anamnesa lebih lanjut untuk memastikan
memberikan diagnosa itu apa. Jadi ibu tinggal sebutkan aja yang tidak ada di kasus. Untuk menunjang diagnosa kira-kira apa lagi yang harus saya tanyakan ke ibunya ini, gitu kan? Yang di kasus tidak, karena kan misalnya kasus ada disebutkan ya ini kan kita disuruh lagi tuh apa? Iya, ibu tinggal sebutkan kira-kira apa ya yang bisa menunjang diagnosa. Untuk menentukan diagnosa itu apa ya kira-kira yang di kasus tidak ada, ibu tinggal sebutkan seperti itu ya. Kemudian biasanya juga lakukan tindakan. Berarti kalau tindakannya berarti kita lihat lagi kondisinya, dia gawat janin atau tidak, kasus seperti itu kan. Kalau misalkan dia gawat janin tadi, posisikan ibunya pasang oksigen, pasang infus gitu kan, baru kemudian rujuk. Nah, rujukannya apa? Ibu sebutkan menggunakan prinsip bakso kuda. Bakso kuda itu apa aja? Ibu sebutkan bidan, alat keluarga, gitu kan, surat kendaraan, uang dan donor darah. Itu ibu harus sebutkan lengkap. Kan? Nah, itu tadi kalau untuk APD jadi ada di kehamilan sama ada di persalinan. Ya. Nah, tentunya ketika kita anamnesa untuk kejadian KPD ini atau kasus KPD ini ada hal yang harus ditanyakan. Apa aja yang harus ditanyakan kita anamnesa kayak ibunya terkait dengan KPD? Keluar air-airnya udah sejak kapan? Iya, mulai kapan ada pengeluaran air? Ya, kemudian apa lagi? Warnanya apa? Warnanya, oke. Baunya, kemudian Ada mulus nggak? ada bulan atau obat. Terus banyaknya, iya, volumenya ya. Kemudian ketika tiap kali pasien datang jangan lupa cek. Cek di setiap fase biasanya ditanyakan pemeriksaan anamnesa lagi itu syaratnya adalah cek yang harus ditanyakan. Cek kita apa aja? Di kepala nggak kaki. Iya, sakit kepala hebat nggak? Gitu kan? Gangguan penglihatan ada nggak? Iya, jadi ada uyem atau tidak, ya. Kemudian ada nyeri abdomen atau tidak, ya. Jadi semuanya itu disebutkan, ya, untuk ceknya, ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik kita sudah lakukan pemeriksaan fisik, kemudian lakukan tindakan tadi. Lakukan tindakan kita sudah menentukan diagnosanya apa, gitu kan? Jangan sampai itu belum melakukan tindakan terus sudah menentukan diagnosa. Dari mana itu menentukan diagnosa kalau belum melakukan? Ya, jadi memang sudah tahu nih kemungkinan ini, tapi kan harus memastikan diagnosa tersebut benar atau tidak. Ya dengan apa? Lakukan tindakan untuk lebih jelasnya diagnosa yang sudah kita berikan kepada ya. Jadi itu untuk KPD ya. Untuk KPD nanti kita lakukan demonstrasi sesuai dengan demonstrasi yang ibunya ya. Biasanya untuk demonstrasinya kita lakukan pemeriksaan lakmus untuk KPD ya. Nah, sebelum kita demonstrasi ada beberapa hal juga yang perlu kita bahas yang terkait dengan persalinan. Biasanya ada hal-hal yang terjadi ya, ada komplikasi-komplikasi yang terjadi pada saat persalinan selain KPD. Biasa juga ada inersiatri ya, juga ada CPD ya, ada pola salikusan juga, itu saling berkaitan dalam proses persalinan ya. Nah, kalau inersiatri itu berarti apa ibu? Iya, jadi ada kelainan his ya, kelainan his. Nah, ini juga bisa salah satu penyebab faktor yang mempengaruhi kemudian persalinan ya. Kalau hisnya tidak bagus ya, atau terjadi kelainan his, ini akan mempengaruhi proses yang mudah terjadi sendiri. Nah, kalau kita menemukan kasus inersiatri, hal-hal yang harus kita lakukan adalah apa ya? Lendir darah. Oke, posisi ibunya miring. Kurang asupan nutrisi.
makanan. Iya, jadi kan ini kan untuk inersi outer ini kan dia sudah proses persalinan ya inersi outer yang kalian nanti hal-hal yang harus dilakukan adalah kita lakukan pemantauan. Tentunya kita melakukan pemantauan menggunakan partogram. Kita lihat bagaimana kontraksinya ya dari pemantauan menggunakan partogram tersebut ya. Nah, biasanya penyebab dari inersi outer ini apa aja Ibu? Anemia. Oke, terus waktu sama. Oke, apa lagi? Bayi besar ya. Apa lagi? Bukan bayi ya, masih janin. Janin besar. Apalagi Ibu kira-kira? Hipertensi. Oke. Apalagi? Jadi biasanya ya janin besar, kemudian kehamilan tunggal. Ya, biasa juga karena disebabkan polihidromion, ya, obesitas, ya, kemudian juga biasa servisnya kaku, itu salah satu penyebab terjadinya inersi ovulation. Ya. Nah, biasa juga ada usia, anemia, jadi banyak penyebab terjadinya inersi ovulation tersebut. Ya. Nah, jadi kalau ada inersi ovulation kasusnya kontraksinya atau hisnya itu tidak bagus atau ada his, kita lakukan dulu pemantauan menggunakan partograf tentunya. Kalau kita sudah melakukan partograf, kemudian tidak ada kemajuan sama sekali, hisnya masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, berarti kita harus lakukan ya. Nah, kemudian selain inersi outer juga bisa kita ketemukan masalah-masalah dalam proses ini adalah CPD. Ya, CPD berarti iya panggul sempit. Ya, nah ini biasa kita ketemukan biasanya kondisi ketika kepala bayi ini tidak mampu melewati panggul, ya, tidak mampu melewati panggul sehingga bisa menyebabkan juga proses kemajuan persalinan terhambat, ya. Nah, yang biasanya kalau untuk CPD ini biasanya kita lakukan dulu biasanya persalinan percobaan. Ya, nah persalinan percobaan ini biasanya kita lihat misalkan ini dengan kontraksi uterusnya ya, kita lihat misalkan bagus, kita nilai kalau dia selama 2 jam ya, kita lihat selama 2 jam bagaimana proses kontraksinya ya. Jika ada perubahan berarti boleh kita lanjutkan pemantauan ya. Nah, kalau misalkan tidak ada sama sekali kemajuan setelah 2 jam, penurunan kepala ada perubahan, pembukaan ada perubahan, ya, pokoknya tidak ada kemajuan dalam proses persalinan, itu kita langsung selama 2 jam kita observasi, ya. Nah, kalau misalkan dia ada perubahan, kita lihat lagi, kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan dia yang perubahannya sangat lambat, sangat tidak signifikan, nah maka kita lakukan rujukan segera ya. Nah, biasanya kalau untuk persalinan CPD ini, kalau kita melakukan persalinan percobaan, biasanya mungkin bisa kita tolong secara normal ya, boleh. Kalau misalkan dia setelah 2 jam ternyata kontraksinya sudah bagus, ada kemajuan, itu boleh. Tapi biasanya ada faktor-faktor yang bisa terjadi pada bayinya ketika lahir, kan namanya bayi kan itu dia tidak bisa masuk ya, tidak bisa menembus panggul, sehingga ketika dipaksakan ya dia nangis. Udah dari bayi, udah dari dini diajarkan tentang kebidanan. Laki-laki atau perempuan Bu? Jadi bapak bidan nanti ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan dia CPD ini, kemudian kita tetap melakukan persalinan normal, tentunya kalau misalkan dia ada kemajuan setelah 2 jam yang dilakukan percobaan, dia bisa, jadi harus diberikan faktor pada bayinya yang akan
ada penyebab lain yang terjadi pada bayinya. Ya, jadi kalau misalkan dia tadi skippy, dia otomatis ketika kepala lahir itu akan terjadi suturannya akan tumpang tindih. Karena kan kalau misalkan kan kayak gini ya, kepala bayi kan model suturannya kan dia terpisah ya, suturan. Nah, ketika dia akan melewati panggul yang sempit, ya, dia kalau misalkan dia akan merapat kan, akan merapat suturannya. Nah, kalau dia masih merapat kayak gini itu masih boleh, masih bisa. Artinya ketika kepala bayi lahir itu masih bisa kembali normal dengan cepat. Ya, kalau dia masih kayak gini merapat. Nah, kalau tetap dia masih kita paksakan dia turun, dia akan merapat seperti ini masih boleh. Masih bisa, dia akan kembali normal dengan cepat. Tapi ketika dia akan turun lagi lebih, dia akan tumpang tindih. Ini akan susah untuk kembalinya atau normal, dia sudah akan tumpang tindih. Karena ini sudah termasuk derajat 3, ya, derajat 3. Nah, jadi kalau kita coba melakukan persalinan percobaan, kita ingat kondisi bayinya nanti pada saat lahir. Jadi lebih baik kita anjurkan untuk dirujuk. Ini kondisi bayinya tetap bagus lahir. Jadi jangan dilihat, nantinya kondisi bayinya itu akan terhambat karena proses penurunan kepala tadi itu di panggul, akan macet, tentunya akan menyebabkan suturannya jadi tumpang tindih. Ya. Nah, itu tadi untuk untuk pasien dengan kasus CCD. Ya, jadi untuk kasus CCD itu boleh kita lakukan persalinan percobaan. Kalau berhasil boleh kita lanjutkan, tapi tadi kita kembali lagi ke kondisi bayinya. Ya, sampai kalau misalkan kita melakukan persalinan percobaan, dia tidak ada perubahan selama 2 jam, maka kita langsung menuju segera. Tentunya kita melakukan rujukan dengan prinsip langsung ya. Nah, itu untuk kasus CCD. Oke, selanjutnya kita bahas tentang prolaps salinusan. Ya, kalau prolaps salinusan itu apa ini, Bu? Iya, tali pusatnya keluar. Ya, jadi bayinya masih di dalam, tali pusatnya udah keluar. Ya, jadi itu prolaps tali pusat. Nah, ini biasanya kalau prolaps tali pusat ini apa yang harus kita lakukan? Pasang oksigen, posisikan ibu. Ya, posisi bayinya harus posisi apa? Apa namanya? Kalau yang tenggelam apa? Kepala lebih rendah. Iya, intinya kepala lebih Namanya rendah. apa? Selain tenggelam. Posisi apa? Ya? Ini jangan bisik-bisik, Bu. Ya? Lices, iya, lices. Dulu kita masih menggunakan karena kita gunakan posisi lices. Ya? Jadi kalau untuk posisi lices ini tetap sama. Biasanya kita tambahkan bantal di bagian bawah objek yang agak tinggi gitu. Ya, jadi kalau untuk kasus prolaps kita tetap sama, kita lakukan, tapi sebelum kita lakukan kita posisikan ibunya dengan posisi lices. Ya, nah untuk posisi lices ini ya, jadi selama rujukan dia harus dalam posisi. Tentunya kita lihat lagi tanda tadi untuk kondisi jadinya seperti apa, dia kerja, kondisi jadinya penata dulu sebelum kita rujuk. Ya, setelah kita lakukan penata laksanaan, kita posisikan tadi, pasang oksigen, pasang pun, baru kita rujuk. Jadi posisinya harus tetap menggunakan posisi lices sampai di tempat rujukan. Ya, jadi semuanya ini kita harus rujuk. Jangan sekali-kali ibu yang nolong, karena itu bukan hasil bayaran. Ya, tapi kita harus pikir, Bu, harus pikir. Itu bukan bagian dari bagaimana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan
Karena kenapa? Mungkin karena ini masih aman, padahal masih aman. Enggak menutup kemungkinan bisa terjadi ada hal-hal yang tidak kita duga. Itu akan memberatkan ibu-ibu semuanya ketika yang bukan wewenangnya ibu tapi ibu lakukan. Ya, jadi kita harus ingat atau kita harus perhatikan ke depannya. Gitu. Mungkin ibu bilang ini sih bisa nih, bisa normal nih, gitu kan? Ya kalau aman alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dalam proses kita melakukan tindakan ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi di luar dugaan, kita bisa dituntut dan kita tidak ada pembelaan karena memang itu bukan wewenang kita, gitu ya. Jadi usahakan ibu-ibu bekerjalah sesuai wewenang kita sebagai pekerja. Kalau memang sudah tidak bisa kita tolong, jangan dipaksakan untuk kita tolong, tapi kita duduk. Tugas kita seorang bidan adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pemasukan insya Allah kalau sudah ada rezekinya pasti gak kemana-mana dari arah yang tak terduga. Iya benar. Jadi kita bekerja sesuai wewenang, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Kalau kita sudah bekerja sesuai dengan ya. Iya, pijat oksitosin lebih bagus lagi kalau ada pasiennya. Tapi kalau pasiennya sudah masuk komplikasi kan agak susah walaupun kita oksitosin atau tidak induksi, tapi kecil kemungkinan akan ada pengaruhnya kalau dia sudah masuk di dalam kondisi patologi. Tentunya kalau kita memberikan asuhan farmakologi apa non farmakologi itu bagus untuk pasien, artinya kita mengurangi hal-hal atau nyeri pada ibunya dan kita memberikan pengobatan komplementer ya atau asuhan komplementer yang itu yang non farmakologi. Tapi kalau misalkan pasiennya ini udah masuk kasus patologis, itu akan sangat susah untuk kita lakukan pengobatan non farmakologi. Kalau dia masih normal, dia boleh kita berikan pengobatan non farmakologi. Tapi kalau dia sudah masuk kasus patologi kayak misalkan CKD, ginjal kering, itu nggak bisa kita berikan dengan asuhan atau pengobatan non farmakologi. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan rujukan. Atau misalkan dia KPD nih, dia melakukan pijat oksitosin induksi, ya biar mengurangi rasa nyeri, mempercepat proses persalinan, itu sudah agak susah ya prosesnya. Tapi kalau dia misalkan masih persalinannya normal, tidak ada masalah, kita berikan pijat induksi, itu malah lebih bagus, akan mempercepat proses persalinan dan mengurangi rasa nyeri. Jadi dalam tanda kutip mengurangi nyeri di sini berarti bukan kontraksinya yang berkurang, kontraksinya tetap kuat, tapi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibunya berkurang. Jadi itu, jadi jangan dulu kalau pijat induksi mengurangi rasa nyeri berarti nanti nggak maju persalinannya karena kontraksinya berkurang, gitu kan ya. Jadi dalam tanda kutip kontraksi tetap akan kuat, tapi rasa nyeri yang dirasakan ibunya berkurang, tapi kontraksinya tetap bagus. Jadi itu salah satunya kita memberikan pijat induksi ya. Kalau pijat oksitosin kan untuk melancarkan produksi ASI. Jadi kalau dia masa IFAN memberikan pijat oksitosin. Tapi kalau dalam masa persalinan itu berarti pijat induksi. Nah, atau sebelum masuk proses persalinan, tapi dia udah trimester ketiga, udah boleh diberikan pijat induksi untuk merangsang proses persalinannya lebih cepat dan lebih lancar. Jadi pijat induksi bukan pada saat dia mau bersalin baru kita berikan. Trimester 3 sudah boleh kita berikan pijat induksi sehingga proses persalinannya nanti kita kan mencegah ya. Jadi kita mencegah agar proses persalinannya tidak ada masalah. Jadi dari trimester 3 sudah boleh kita berikan pijat induksi sehingga ketika proses persalinannya sudah mulai itu akan lebih cepat prosesnya. Jadi ibu kalau memberikan pengobatan farmakologi itu lebih bagus ya, tapi untuk pasien yang masih dalam kondisi normal ya. Baik ya ibu ya, itu tadi ada beberapa hal-hal yang harus kita ketahui dalam proses persalinan. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang tidak mengarah ke komplikasi, itu kita lakukan rujukan menggunakan fungsi ya.
Baik ya ibu-ibu, itu tadi sedikit kita sama teori ya, kita review teori ya. Kita lanjut demonstrasikan pemeriksaan hidrofilo APD. Ini alatnya. Sudah Bu, langsung praktek ini ya. Ya,